warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kabar Kampus kembali hadir untuk menemani Anda. Bersama saya Fahri Nabila, kami telah merangkum berita seputar kampus. Berikut beritanya. Berita pertama, semakin memanas polemik pemilu 2024 mendatang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kriteria umur calon presiden dan wakil presiden boleh di bawah umur 40 tahun selama berpengalaman menjadi kepala daerah. Semakin memanas polemik pemilu 2024 mendatang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kriteria umur calon presiden dan wakil calon presiden boleh di bawah umur 40 tahun selama berpengalaman menjadi kepala daerah. Keputusan MK diklaim menimbulkan kontroversial di tengah masyarakat Indonesia, sebab keputusan dirubah yang sebelumnya menjadi presiden dan wakil presiden usia paling rendah adalah 40 tahun. Hasil keputusan MK menuai beragam tanggapan dari pakar-pakar politik aktivis mahasiswa, serta masyarakat terhadap keputusan tersebut. Memperjelas hal tersebut, pakar hukum tata negara, Dr. Rida Mulyani SHMH, menyampaikan bahwasannya keputusan MK itu sudah final dan mereka punya hak untuk menguji undang-undang, jadi harus bisa menghormati apa yang dikeluarkan MK. Timbulnya kontroversi di tengah masyarakat. Dikarenakan yang mencalon adalah putra sulung presiden, tentu hal ini akan lebih kontroversial dibanding jika ada anak petani yang mencalon. Ia juga menyebutkan dalam sejarahnya Indonesia belum mempunyai wakil presiden di bawah 50 tahun. Problem ini bermula dari usulan salah seorang mahasiswa Surakarta tentang penerapan kriteria umur. Lanjutnya, dilihat dalam undang-undang. Tidak ada disebutkan berapa usia seorang untuk menjadi wakil presiden atau menjadi calon wakil presiden. Belum ada ketentuan dalam undang-undang. Melihat seorang mahasiswa sebagai corong saat ini untuk ajang perubahan yang tentunya harus berpikir secara kritis dan tidak terbawa arus. Wakil presiden itu yang usianya di bawah 50 tahun gitu. Di kecil, makanya diajukanlah oleh seorang mahasiswa Surakarta itu bagaimana nih kalau seorangnya 35 tahun kalau tidak salah usianya baru 35 tahun ya menjadi presiden. Kalau kita lihat dalam ketentuan undang-undang dasar kan tidak ada disebutkan berapa usianya seorang menjadi seorang wakil presiden atau calon yang atau menjadi calon wakil presiden tadi belum ada ketentuan dalam undang-undang dasar gitu. Jadi teknisnya tentu KPU yang menentukan gitu. Seorang mahasiswa yang adalah corong ya sekarang ini kan ajang perubahan ya. Ajang perubahan tentu harus berpikir secara kritis, jangan terbawa arus ya. Yang terbawa arus mestinya seorang mahasiswa itu bisa memberikan nuansa yang menyejukkan ya. Mungkin ada yang pro dan kontra biasa saja, jangan nanti ada yang pro kontra dengan yang kontra juga, ada berlawanan dengan yang kontra gitu kan. Ya silakan juga mau kemana, kita mau mendukung atau tidak mendukung itu haknya kita, tapi jangan menimbulkan polemik yang menimbulkan kericuhan. Karena setiap orang punya hak untuk berpendapat, mahasiswa pun punya hak untuk berpendapat, tapi harus berpikir kritis. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Azizul Hakim Itnil mengatakan bahwa polemik yang sedang hangat saat ini memang bisa dikatakan sebagai dinasti politik. Karena itu membatasi kaum milenial untuk berkiprah sebagai kaum milenial dan agent of change. Memang harus melalui tahapan untuk menjadi kepala daerah dahulu. Lanjutnya, sebagai negara demokrasi, tidak boleh membatasi hak seseorang. Keputusan MK dinilai masih kurang tepat. Terkait adanya isu hakim MK yang berpihak itu bisa jadi, karena permasalahan politik itu memang sangat krusial. Tapi tetap, putusan hakim itu adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar, karena sebelum mengambil keputusan tersebut, pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Azizul Hakim Itnil juga menyampaikan, kurang setuju dengan keputusan MK dan memberikan opsi untuk peninjauan kembali mengenai keputusan tersebut. Mungkin tanggapan dari saya sendiri selaku salah satu mahasiswa ya kan. Jadi menurut saya itu adalah salah satu bentuk
memang benar itu bisa dikatakan sebagai dinasti politik gitu kan, karena membatasi kaum milenial ini untuk berkiprah berkarya. Lalu mana letaknya nanti kita sebagai kaum muda ini sebagai agent of change itu gimana? Jika kita harus melalui tahapan menjadi kepala daerah dulu, batas usia 40 tahun. Memang itu memang sudah diatur, dan untuk segi pengalaman itu memang ada nilai positifnya. Jadi jika dia sudah pernah mengatur daerah lalu meningkatkan jenjang ke presiden, itu memang benar ada bagus impactnya gitu kan. Cuman balik lagi gitu, kita kan negara demokrasi, nggak boleh membatasi hak kita gitu kan. Jadi menurut saya itu masih kurang tepat lah gaya keputusan MK itu. Itu berkepihakan ya, kepada satu pihak ya. Kalau kita lihat itu mungkin bisa jadi ya, karena permasalahan politik itu memang sangat krusial bagaimanapun. Tapi tetap putusan hakim itu adalah berdasarkan undang-undangnya. Kita berpikiran positif itu tuh masih dalam koridornya, karena pasti ada pertimbangan mengapa hakim itu mengatakan bahwasanya begini. Dan jika itu termasuk ke dalam keberpihakan kepada salah satu pihak, itu bisa jadi karena hukum itu mengandung beberapa kepentingan di dalamnya. Gak mungkin itu pandangan dari saya. Mungkin begini, saya lebih mau MK itu melakukan persidangan atau peninjauan kembali ya mengenai putusannya itu, karena itu termasuk bagi saya sendiri ya, itu termasuk dalam bentuk penindasan tentang hak gitu. Jadi di mana sih letak demokratis kita itu dan hak asasi kita itu gimana? Kalau dibatasi kayak gitu kan, sampai kapan kita harus membatasi orang dengan umur? Terkadang orang itu berproses melalui jalannya masing-masing, nggak harus dari kekeluargaannya. Ya bisa ada organisasinya gitu ya. Menanggapi hal yang sama, seorang mahasiswa hukum tata negara, Aulia Eka Putra juga menyampaikan pendapatnya terkait keputusan MK yang sedang menjadi bahasan yang kontroversial saat ini. Ia mengatakan bahwa adanya pro dan kontra, tentu tergantung pendapat, karena memakai pasal itu butuh penafsiran yang hati-hati. Ketentuan 40 tahun untuk menjadi calon wakil presiden tentu harus dimaknai dengan pasal-pasal. Lanjutnya, beberapa waktu lalu ada polemik pendapat hakim, hingga ada pernyataan yang menyebutkan mahkamah keluarga dan sebagainya. Namun selepas dari pernyataan itu mengenai pendapat hakim, itu sah-sah saja. Terjadi problem disebabkan karena beranggapan untuk menjadi wakil presiden harus bersiap untuk menjadi calon presiden. Kalau seandainya presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, tentu wakil presiden yang akan menggantikan menjadi presiden. Dissenting opinion gitu Bang, berarti perbedaan pendapat. Bahkan di hakim MK sendiri pun terjadi perbedaan pendapat itu, bahkan 3 perbedaan pendapat. Yang pertama itu ada yang mengatakan 4 hakim itu menyatakan menolak, yang 2 lagi berbeda pendapat dengan bersyarat gitu, yang 3 lagi itu setuju. Nah, keputusan yang diambil itu kenapa itu setuju ya, padahal lebih banyak yang menolak dan lebih banyak juga yang berbeda pendapat gitu. Inilah keanehan. Bahkan Prof. Saldi Isra pun sebagai wakil ketum MK pun juga menyampaikan opini dissentian yang seperti itu. Mereka berbeda pendapat dan sangat-sangat bingung kenapa mahkamah bisa berbeda pendapat dalam sekelebat. Itu statement dikeluarkan oleh Prof. Saldi. Begitupun dengan kita masyarakat tentu bingung juga mengapa ini yang diputuskan oleh mahkamah gitu. Sehingga muncullah statement-statement bahkan sentimen yang berkaitan dengan putra sulung Bapak Presiden, Mas Gibran gitu. Soalnya Mas Gibran adalah kandidat terkuat yang akan menjadi calonnya Pak Prabowo gitu, sebagai cawapresnya gitu. Kenapa? Karena belakang ini mereka sering sowan gitu, sehingga muncullah sentimen dari orang lain gitu. Karena kalau kita lihat regulasinya itu di pasal 169 huruf Q itu kan dahulunya bahwasanya berusia minimal 40 tahun. Nah, sekarang itu berubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Dan kepala daerah ini tidak terbatas kepala daerah di provinsi saja, tapi juga boleh yang di kepala daerah, wali kota, dan bupati. Nah, indikasi inilah yang mencuat kembali ke Mas Gibran gitu. Karena Mas Gibran sebagai wali kota Surakarta hari ini atau wali kota Solo. Tentu kita mahasiswa pun bingung. Kita yang hari ini yang mempermasalahkan undang-undang Omnibus Law, kita yang sering demo karena RKUHP, kita yang demo BBM, tak pernah tuntun kita ini dipenuhi oleh mahkamah. Oh, sebenarnya kalau kita lihat pemimpin muda di bawah 40 tahun hari ini banyak, Bang. Yang terbanyak itu memang dari Sumatera Barat itu, Bang. Di Sumatera Barat itu ada 9 pemimpin muda di bawah 40 tahun ini. Kita lihat itu dari wakil gubernur kita, wakil wali kota Solo, wakil bupati Solo itu, bupati Damasraya, wakil bupati 50 kota, pesisir selatan dan daerah lainnya itu pemimpin-pemimpin itu di bawah 40 tahun. Tapi masalahnya, Bang, kalau kita orang Sumatera ini mau masuk ke RI, tentu kita akan susah buat nyapres gitu. Karena sepakat pun kita di 2 pulau, tentu suara kita akan kalah dengan satu provinsi di Jawa. Karena kita lihat populasi di Jawa itu banyak. Sehingga sangat sulit untuk mengemukakan kalau orang Sumatera ini maju, Bang. Ini bukan politik balas dendam atau apanya, tapi memang ya karena populasi suara gitu, Bang. Daftar DPT ini yang sedikit di Sumatera ada gitu. Begitupun Kalimantan, karena memang kandidat terkuat itu di Jawa gitu. Andika Putra, Irfan Mufadal Zulis, DKTV melaporkan. Kita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Kabar Kampus. Saya Fahria Nabila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.